Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Wa kafaa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ayyuhat talaba rahimani wa rahimakumullah, para santri yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita dari pelajaran sirah dengan membaca kitab Khulasatu Nuril Yaqin fi Sirati Sayyidil Mursalin karya Umar Abdul Jabbar. Sekarang kita masuk di bab yang keempat dari kitab tersebut, yakni wafatu ummihi wa hadanatuhu. Di bab yang keempat ini kita akan membahas tentang kapan ibunya wafat, yakni ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Aminah binti Wahab wafat, dan siapa orang yang mengasuh beliau. Ini pembahasan kita. Langsung saja kita mulai, bisa dilihat kitabnya. Nomor 1. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis sadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal Madinah. Ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wafat ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam masih berumur 6 tahun. Dan wafatnya itu ketika kembali dari Madinah. Ya. Kan tinggalnya di Mekah ya. Kemudian Aminah itu ingin mengajak anaknya ini Muhammad pergi ke Madinah. Untuk apa pergi ke Madinah? Dijelaskan di poin yang kedua. Wa qad dhahabat ila al-Madinati li ziyarati qabri abihi wa ma'aha jadduha Abdul Muttalib. Dan Aminah ini pergi ke Madinah dalam rangka untuk menziarahi kubur ayahnya Muhammad, ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Abdullah yang meninggal di Madinah. Wa ma'aha jadduhu, kemudian bersamanya ketika itu ada kakeknya, yakni Abdul Muttalib. Ini dalam sebagian riwayat ya. Di riwayat yang lain dikatakan wa qila kana ma'aha Ummu Aiman, dan dikatakan pula yang bersama Aminah ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika itu yang menyertainya adalah Ummu Aiman. Wa hiya allati raja'at bir Rasul ila Makkah, dan Ummu Aiman lah yang kembali dengan membawa Ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam pulang ke Makkah. Kita lanjutkan poin yang ketiga. Wa qad dufinat bil Abwa wa hiya qaryatun baina Makkah wal Madinati. Dan ibunya itu dikuburkan di daerah yang namanya daerah Abwa. Abwa itu adalah suatu perkampungan yang ada di antara Mekah dan Madinah. Mekah dan Madinah. Rabi'an yang keempat, fahadarathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdillah. Maka otomatis ketika itu ayahnya sudah meninggal ketika Rasul masih di kandungan ibunya. Kemudian ibunya meninggal ketika masih berumur 6 tahun. Kan jadi yatim piatu dalam bahasa kita ya. Enggak punya ayah, enggak punya ibu. Maka siapa yang mengasuh? Maka yang mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam itu adalah Ummu Aiman. Siapa itu Ummu Aiman? Ummu Aiman itu adalah khadimatu abihi Abdullah. Ummu Aiman itu adalah khadimnya, pembantu ayahnya, yakni Abdullah. Tentunya umurnya terpaut jauh dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena sudah bisa menjadi ibu asuh. Ya. Ini kita mengenal, kalau sebelumnya mengenal ibu susunya Rasul ada 2 orang ya, Thuwaibah al-Aslamiyah sama Halimah as-Sa'diyah. Sekarang kita mengenal ibu asuhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, yakni Ummu Aiman. Ini selesai bab yang keempat. Di sini ada as'ilah, ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, mata tuwfiyat ummuhu, kapan ibunya meninggal dunia? Jawabannya tadi ya di sini ya. Tuwfiyat ummuhu sallallahu alaihi wasallam wa huwa fis sadisati min umrihi wa hiya raji'atun minal Madinah. Ini jawabannya. Limadza dhahabat ilal Madinah, untuk apa ibunya Rasul yakni Aminah tadi pergi ke Madinah? Dhahabat ilal Madinati li ziyarati qabri abi. Ya. Aminah itu pergi ke Madinah untuk menziarahi kubur ayahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Aina dufinat, di mana beliau yakni di mana Aminah bintu Wahab itu dikuburkan? Ini jawabannya nomor 3 di sini ya. Dufinat bil Abwa. Beliau dikuburkan di daerah namanya daerah Abwa.
Man hadanathu ba'da wafati ummihi, siapa yang mengasuh Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah wafatnya ibunya? Jawabannya tadi adalah hadanathu Ummu Aiman khadimatu abihi Abdullah. Al-khulasah, tuwfiyat ummuhu wa amruhu 6 sanawat wa dufinat bil abwa fahadanat fahadanathu Ummu Aiman khadimatu abihi. Ibunya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu wafat, meninggal dunia ketika umurnya Rasul itu masih 6 tahun. 6 tahun masih baru kelas 1 SD ya. Sudah enggak punya ayah, sudah enggak punya ibu. Kasihan. Kemudian ibunya pun dimakamkan di daerah namanya daerah Abwa. Kemudian setelah itu yang mengasuh beliau adalah Ummu Aiman, dan Ummu Aiman itu adalah salah seorang budak ayahnya. Ini selesai bab yang keempat dari kitab tersebut. Alan hasil sekarang kita lanjutkan. Ya tadi di sini ya, kelewatan. Sekarang yang kelima, tarbiyatuhu wa wafatu jaddihi. Tarbiyahnya beliau, yakni pendidikan untuk beliau dan wafatnya kakeknya. Qama bitarbiyatihi ba'da wafati ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa kana yuhibbuhu aktsara min hubbihi li auladihi. Yang mentarbiyah beliau, yang mendidik beliau sallallahu alaihi wasallam setelah wafat ibunya adalah kakeknya yang bernama Abdul Muttalib. Wa kana yuhibbuhu, dan Abdul Muttalib ini sangat cinta dengannya, dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam, aktsara min hubbihi li auladihi, melebihi kecintaannya terhadap anak-anaknya. Perlu kita tahu ya, orang-orang dulu itu kan antara anak dengan cucu terkadang itu enggak terpaut jauh umurnya. Kita tahu Hamzah ibn Abdul Muttalib, kan anaknya Abdul Muttalib berarti ya. Ini umurnya itu ya sekitar terpaut 1 ataukah 2 tahun saja dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tapi statusnya berbeda. Kalau Rasul sallallahu alaihi wasallam anaknya Abdullah, berarti statusnya kan cucunya Abdul Muttalib ya. Kalau Hamzah itu anaknya Abdul Muttalib, jadi pamannya Rasul, tapi umurnya berdekatan. Itu biasa ya orang dahulu. Karena mungkin menikahnya muda. Bisa jadi unsurnya seperti itu ya, faktornya menikahnya muda, kemudian langsung punya anak. Karena otomatis anak yang pertama kan sudah dewasa, ternyata masih punya anak lagi. Ya, anak yang pertama sudah menikah, sudah punya anak, ternyata dia masih punya anak lagi. Ya. Ini suatu hal yang terbiasa ya. Dan bahkan terkadang di hari ini pun masih ada ya. Masih ada meskipun sudah jarang ya. Antara paman dengan keponakan itu umurnya tidak jauh. Jadi antara anak dengan cucu itu umurnya tidak jauh. Ini banyak ya seperti itu. Sehingga tidak heran ya. Ketika Abu Thalib, yakni Abdul Muttalib tadi lebih cinta dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam melebihi kecintanya dengan anak-anaknya sendiri meskipun seumuran. Karena mungkin ada belas kasihan, merasa kasihan. Ini cucu saya sudah enggak punya ayah, sudah enggak punya ibu. Siapa lagi yang tidak menanggung kecuali saya? Siapa lagi yang mau menanggung kecuali saya? Kasihan ya. Anak 6 tahun tidak memiliki ayah dan tidak memiliki ibu. Hidup sebatang kara, bahasa mudahnya. Hanya dirawat oleh yakni pembantu ayahnya yang masih mau merawatnya. Kemudian juga oleh siapa tadi? Oleh kakeknya, Abdul Muttalib. Ya, ini kecintaannya Abdul Muttalib itu melebihi kecintaannya terhadap anak-anaknya. Kemudian yang kedua, walamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawatin mata jadduhu ba'da an kafalahu sanatain. Dan ketika umurnya beliau sallallahu alaihi wasallam itu mencapai 8 tahun, ternyata kakeknya pun meninggal dunia. Setelah sebelumnya kakeknya itu sempat mengkafilnya, menanggung urusan nafkahnya, kafil itu ya, selama 2 tahun. Ya, jadi kan 6 tahun ibunya wafat, diasuh oleh kakeknya selama 2 tahun, jadi umur 8 tahun kakeknya meninggal. Sudah betul-betul sebatang kara ini. Wa ba'da wafati jaddihi kafalahu ammuhu Abu Thalib. Kemudian setelah wafat kakeknya itu, yang menanggung beliau sallallahu alaihi wasallam itu adalah pamannya yang bernama Abu Thalib. Wa kana faqiran. Dan sebelumnya Abu Thalib ini adalah seorang yang fakir, seorang yang sangat membutuhkan. Ini orang yang miskin, fakir, lebih dari miskin ya. Fawassa'allahu rizqahu. Maka Allah pun luaskan rizkinya. Allah pun
luaskan rizkinya. Ya. Inilah berkah dari mengasuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka orang yang mengasuhnya itu akan diluaskan rizkinya, keberkahannya. Sebagaimana dahulu di sini enggak disebutkannya, di kitab surah yang lain disebutkan tentang keberkahan dari sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika disusui oleh Halimah As-Sa'diyah. Ya, tunggangannya itu menjadi sehat, susunya lancar, ya. Air susu dari untanya itu lancar padahal sebelumnya itu sangat kurus. Sebelumnya itu dalam sebuah riwayat disebutkan ya, ketika mau ke Mekah itu ya. Ini kan orang Bani Sa'ad, ini kan Sa'diyah itu kan mereka memang biasa bekerja sebagai pengasuh anak, sebagai penyusu anak. Ya. Berangkatlah beberapa orang dari Bani Sa'ad perempuan ya ke Mekah untuk mencari siapa namanya bayi-bayi yang mau disusui oleh mereka. Semua dapat kecuali siapa ini? Halimah As-Sa'diyah. Karena beliau ini telat sampai ke Mekah karena untanya kurus, enggak bisa jalan kencang. Akhirnya telat. Semuanya sudah dapat, orang-orang terpandang, orang-orang kaya ya. Ternyata Halimah As-Sa'diyah tidak mendapatkan siapapun kecuali Muhammad. Semuanya enggak mengambil Muhammad karena melihat ini siapa yang mau bayari kami. Sementara dia anak yatim. Ayahnya sudah meninggal, tinggal ibunya saja. Semuanya meragukan. Tapi kemudian karena Halimah As-Sa'diyah itu kan tidak mau pulang dalam keadaan enggak membawa hasil. Ya enggak apa-apalah, saya mau nyusui orang saja dengan ikhlas, meskipun enggak dibayar enggak apa-apa. Yang penting saya ada hasil. Jauh-jauh dari Sa'ad, dari perkampungan Sa'ad ke Mekah enggak dapat hasil. Akhirnya apa? Diambillah oleh Halimah As-Sa'diyah ketika Rasul masih bayi untuk disusui. Dan dalam perjalanan pulang itu yang tadinya berangkatnya itu paling belakang, perjalanan pulangnya itu ontanya paling sehat dan bisa lebih paling depan sendiri. Kemudian perkampungannya dia pun menjadi subur. Air susu ontanya pun menjadi keluar lancar. Ini keberkahan. Ya, yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi sebab adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika mereka itu menyusui Rasul, ketika mereka itu merawat Rasul, keberkahan yang ada. Di sini juga tadi Abu Thalib sebelumnya itu orang yang miskin, orang yang fakir bahkan dikatakan. Tapi setelah mengasuh ataukah setelah mentarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yakni mendidik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka Allah pun luaskan rizkinya, menjadi kaya, menjadi berkecukupan. Rabi'an yang keempat, wa kana sallallahu alaihi wasallam fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qassamahu Allah wa yassarahu lahu. Dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di bawah ataukah semasa tanggungan dari pamannya itu, beliau itu orang yang sangat qanaah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah rizkikan kepadanya. Bima qassamahullah, merasa cukup dengan apa yang telah Allah bagikan kepadanya, wa yassarahu lahu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun memberikan kemudahan kepada pamannya itu, ya. Ataukah Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada Rasul dan juga keluarga yang telah mengkafil beliau sallallahu alaihi wasallam. Ini keberkahan dari merawat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Selesai ini bab yang kelima. Sekarang di sini ada as'ilah, ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab bersama ya. Man qama bi tarbiyatihi ba'da wafati ummihi, siapa yang mentarbiyah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah wafat ibunya? Jawabannya tadi adalah ya, qama bi tarbiyatihi jadduhu Abdul Muttalib. Mata tufiya jadduhu? Jawabannya tadi di sini ya, ada di atas ya. Tufiya jadduhu ya. Lamma balagha umruhu sallallahu alaihi wasallam 8 sanawat. Ya, ini ketika umurnya Rasul sallallahu alaihi wasallam itu 8 tahun. Ya. Ini meninggal kakeknya. Man kafalahu ba'da wafati jaddihi, siapa yang mengkafilnya setelah wafatnya kakeknya? Kafalahu ba'dahu, yani ammuhu Abu Thalib. Kaifa kanat haluhu muddata kafalati ammihi lahu, bagaimana keadaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama penanggungan, selama pengkafilan dari pamannya itu? Dikatakan tadi fi muddati kafalatihi fi muddati kafalati ammihi qani'an bima qassamahu Allah. Beliau merasa cukup dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala bagikan kepadanya. Al-khulasah, rabbahu ba'da ummihi jadduhu Abdul Muttalib wa tuwfiya jadduhu wa amruhu 8 sanawat fakafalahu ammuhu Abu Thalib.
Yang mentarbiah beliau setelah ibunya adalah kakeknya, yakni Abdul Muttalib. Dan ternyata Abdul Muttalib pun, yakni kakeknya Rasul pun meninggal dunia ketika itu umurnya Rasul baru 8 tahun. Kemudian setelah itu dikafil oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Alhamdulillah ini selesai bab yang ke-5. Sekarang kita masuk di bab yang ke-6. Bab yang ke-6 ya. Ri'ayatul ghanam. Ri'ayatul ghanami ataukah ra'yuhu ya, mohon maaf. Ra'yuhul ghanama wa safratuhul ula ila Syam. Di bab yang ke-6 ini kita akan sedikit menjelaskan tentang ra'yuhu al-ghanama. Namanya beliau itu sudah anak yatim piatu yang enggak punya siapa-siapa kecuali pamannya saja itu. Tentunya beliau tidak tinggal diam memakan harta pamannya dengan tanpa usaha. Beliau pun berusaha. Salah satunya usaha beliau itu bekerja dengan mengembalakan kambing. Ra'yuhu al-ghanam. Yani Rasul sallallahu alaihi wasallam itu mengembala kambing milik orang-orang Quraisy ya. Wa safratuhul ula ila Syam, dan kemudian Rasul juga melakukan kerjaan yang lain selain mengembala, juga beliau melakukan safar dalam rangka untuk berjual beli, berdagang ya. Perjalanan pertama menuju ke Syam. Awalan yang pertama, kana sallallahu alaihi wasallam fi sigharihi yar'al ghanama li ahli Makkah bi ujratin ya'ishu minha. Dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil, beliau itu bekerja untuk mengembalakan kambing miliknya ahlu Makkah dengan bayaran sekedar bisa menghidupi dirinya dari bayaran itu ya. Ini kemuliaan seseorang itu bekerja ya, meskipun hanyalah mengembala kambing tapi ya bekerja dari hasil jerih payah, jerih keringat sendiri. Thaniyan yang kedua, walamma balaghat tasi'ah min umrihi wa qila ats-tsalitsata asyrata ya. Dan ketika umurnya beliau itu 9 tahun, ada yang mengatakan umurnya itu ketika itu adalah 13 tahun ya. Min umrihi, dari umurnya beliau, safara ila Syam, beliau pun melakukan safar, melakukan kunjungan ke Syam. Ma'ammihi Abi Thalib bitijaratin, bersama dengan pamannya ini Abu Thalib dengan membawa beberapa barang dagangan. Thalitsan yang ketiga, walamma qaruba min Busrin ra'ahu ar-rahibu bahira fa akhbara ammuhu bi annahu sayakunu akhirul anbiya wa talaba minhu ay yarji'a bihi khawfan alayhi min aduwwihi yataraqqabuhu min aduwwihi yataraqqabuhu. Dan ketika beliau itu sudah dekat kota Busra ya, walamma qaruba min Busra, setelah Rasulullah SAW melakukan safar itu bersama Abu Thalib pamannya itu, sudah mendekati kota Busra, maka ada seorang rahib yang bernama Bahira ya. Rahib itu namanya Bahira, melihatnya. Fa akhbara ammahu, dan kemudian menghabarkan kepada pamannya bi annahu sayakunu akhirul anbiya, bahwasanya anak ini nanti akan menjadi nabi yang paling terakhir. Kemudian rahib tersebut pun meminta dari pamannya itu, wa talaba minhu ayyarja' bihi khaufan 'alaihi min aduwwin yataraqqabuhu. Kemudian meminta darinya ya, yakni rahib Bahira tadi itu meminta dari pamannya itu untuk kembali karena khawatir atas Muhammad SAW dari musuhnya akan menyerangnya. Min aduwin yataraqqabuhu, akan mengintainya ya, sewaktu-waktu akan menyerangnya. Rabi'an yang keempat, waqad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahli kitab. Dan sungguh hal itu telah ditunjukkan, ataukah hal itu menunjukkan tanda-tanda kenabian Nabi SAW dengan tandanya yang
berada dalam kitabnya ahlul kitab tadi itu. Mereka tahu ciri-cirinya Rasul, ternyata semuanya ada pada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga akhirnya pun mereka melarang pamannya untuk melanjutkan perjalanan, suruh kembali. Khawatir nanti disakiti oleh orang-orang Yahudi. As'ilah, bimadza kana yashtaghilu fi sigharihi, dengan apa beliau sallallahu alaihi wasallam menyibukkan diri di waktu masih kecil? Yashtaghilu fi sigharihi bi ra'yil ghanam, dengan apa namanya? Mengembala kambingnya. Wa mata safar ila Syam, dan kapan beliau melakukan safar ke Syam? Yani walamma balagha at-tasi'ata min umrihi, ketika umurnya itu sudah sempurna apa tadi? Bimadza kana yashtaghilu fi sigharihi, dengan apa beliau itu menyibukkan diri pada waktu kecilnya, yakni bira'yil ghanam. Bira'yihi al-ghanama, dengan memelihara ataukah mengembalakan kambing. Mata safar ila Syam, kapan beliau safar ke Syam? Safar ila Syam yakni ba'da ya. Yani lamma balagha tasi'ah min umrihi, ketika umurnya itu sudah lebih dari 9 tahun. Ini jawabannya beberapa pertanyaan dari apa yang telah kita sampaikan tadi. Ma'aman safara, bersama siapa? Rasulullah SAW safara ma'a ammihi Abi Thalib. Man ra'ahu fi safaratihi al-ula, siapa orang yang pertama kali melihat dalam safar yang pertama itu? Madza talaba minhu? Madza akhbar ammuhu, apa yang pamannya habarkan? Ataukah man ra'ahu, tadi belum jawab ya. Man ra'ahu fi safaratihal ula, siapa yang melihat Rasulullah SAW pada safar yang pertama, ini rahib Bahira. Madza akhbar ammuhu, apa yang pamannya kabarkan? Ammahu mungkin ya di sini ya. Madza akhbara ammahu. Madza akhbara ammahu, apa yang orang tersebut habarkan kepada pamannya. Ini akhbara ammahu. Ini akhirul anbiya. Tadi pertanyaannya apa? Kurang jelas tadi sih. Madza akhbar ammuhu, madza akhbar ammahu, apa yang orang apa tadi? Rahib tadi itu habarkan kepada pamannya. Akhbara ammahu bi annahu sayakunu akhirul anbiya. Ini permintaan dari atau kabar dari rahib tadi. Kemudian selanjutnya yang keempat ya. Waqad istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahli kitab. Tadi kan ya. Madza talaba minhu tadi sudah ada ya. Bimadza istadalla ala nubuwwatihi bi alamatihi allati fi kutubi ahli kitab. Dengan tanda-tanda yang ada pada kitabnya Ahlul Kitab. Kemudian asilah bimadza kana yashtaghilu. Ini sudah tadi ya. Sekarang kita lanjutkan saja al-khulasah. Kana fi sigharihi yar'a al-ghanama li ahli Makkah. Dulu ketika umur beliau masih kecil ya, beliau sudah mengembala kambing untuk penduduk Makkah. Wa safara ila Syam ma'a ammihi wa huwa ibnu tis'in, dan kemudian beliau melakukan safar bersama pamannya ketika itu umurnya itu masih 9 tahun. Aw ibnu 13 ataukah ketika itu masih berumur 13 tahun ya. Kemudian wara'ahu rahibu Bahira wa arafa fihi alamatin nubuwah. Kemudian rahib Bahira itu melihat dan mengetahui bahwasanya padanya itu ada tanda-tanda nubuwah. Nah, ini yang ke-6 selesai pembahasannya. Satu pembahasan lagi, ini bab yang ke-7.
Safratuhu tsaniyah ila Syam. Perjalanan beliau yang kedua menuju ke Syam. Fil khamisati wal 20 min amrihi sallallahu alaihi wasallam safara ila Syam marratan thaniyatan fi tijaratin lisayyidati khadimati. Ketika umurnya beliau 25 tahun sallallahu alaihi wasallam, beliau melakukan safar ke Syam. Sekali lagi, marratan thaniyatan. Tujuannya fi tijaratin, untuk melakukan tijarah, jual beli ya, perdagangan, li sayyidati Khadijah. Untuk tuan putrinya yang bernama Khadijah, untuk majikannya yang bernama, ataukah untuk bosnya yang bernama Khadijah. Nah, ini umurnya 25 tahun ya, beliau safar untuk yang kedua kalinya untuk berjual beli. Jual beli barang-barangnya Khadijah. Wa kana dzata syarafin wa malin tastajiru rijalu fi maliha. Dan Khadijah itu adalah seorang perempuan yang memiliki kemuliaan dan memiliki harta. Ya. Tastajiru rijala fi maliha. Bahkan ya, beliau itu sering memberikan upah kepada orang-orang dari hartanya sendiri. Ya. Ataukah memperkerjakan yastajirul rijala fi maliha. Beliau mempekerjakan kaum laki-laki untuk mengurusi hartanya, untuk berjual beli, untuk berdagang dan seterusnya ya. Wa qad tarathu li hadzal amali li'annaha sami'at bi sidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi wa syarifati. Dan sungguh Khadijah telah memilih Rasulullah SAW dalam pekerjaan ini. Karena beliau mendengar kejujuran Rasul, amanahnya Rasul, akhlaknya Rasul, dan juga kemuliaan Rasul. Beliau mempercayakan pekerjaannya itu kepada beliau ini. Wa kana ma'ahu khadimuhu Maisarah. Faba'a wa bta'a wa raja'an bi raj'in 'azim. Wa kana ma'ahu khadimu, dan bersama beliau itu, bersama Rasulullah SAW ketika berdagang ke Syam itu, ini ada yang mengiringi khadimahnya Khadijah bernama Maisarah. Faba'a wa bta'a, maka beliau berdua pun melakukan jual beli. Wa raja'a bi ribhin 'azim, kemudian kembali dengan membawa keuntungan yang besar, Ini selesai ya bab yang ke-7. Ini perjalanan Rasul sallallahu alaihi wasallam sebelum nubuwah berarti ya. Ada asilah, mata safar Rasul ila Syam fil marrati tsaniyah. Kapan Rasul sallallahu alaihi wasallam safar ke Syam untuk yang kedua kalinya? Safar ila Syam ya. Marratan tsaniyatan fil khamisati wal 20 min umrihi. Jadi ketika umurnya 25 tahun. Ya. Limadha safar, untuk apa beliau safar? Untuk apa? Ya ini litijarati, untuk tijarah, untuk berdagang. Ya, untuk berdagang. Kaifa kana sayyidatu Khadijah? Bagaimana keadaan tuan Khadijah, tuan putri Khadijah? Kanat as-sayyidatu Khadijatu dzata syarafin wa malin tastajirul rijala fi maliha. Jadi jawabannya ya. Sekarang kita baca di khulasahnya ya. Ataukah man safara mahu fi hadhil marrah, tadi belum dijawab ini. Man safara mahu fi hadhil marrah, safara mahu Maisarah. Ya. Yang ikut safar bersamanya ketika itu adalah Maisarah. Ataukah sebelumnya ya, limadha ikhtarat ar-rasul li hadzal amal, untuk
Kenapa Khadijah itu kau memilih Rasul untuk pekerjaan ini? Ikhtarat Muhammadan li'annaha sami'at bisidqihi wa amanatihi wa akhlaqihi asyarifah. Ya. Kemudian baru man safara mahu fi hadhil marrah, siapa yang safar untuk malam ini, yakni yang safar itu ya. yakni Maisarah. Yang mengiringi Rasulullah SAW dalam safar berdagang itu adalah seorang budak bernama Maisarah. Al-khulasa sekarang ringkasannya, safara ila Syam marratan thaniyatan wa umruhu 25 sanatan. Beliau melakukan safar ke Syam untuk yang kali keduanya dan umurnya ketika itu sudah 25 tahun. Fi tijaratin li sayyidati Khadijah. Wahia sayyidatun dhatu ghinan wa syarafin wa kana ma'hu aghlamuha Maisarah. Ringkasannya ini, Rasulullah SAW safar ke Syam untuk yang kedua kalinya ketika itu umurnya 25 tahun. Ya. Maka di dalam perjalanan jual belinya itu, perdagangannya itu, ya, fi tijaratin li sayyidati Khadijah. Yani Rasulullah SAW melakukan hal itu, melakukan safar itu dalam rangka untuk memperjualbelikan barang-barangnya milik tuan Khadijah. Wahia sayyidatu dzatu ghinan wa syarafin, dan beliau adalah seorang pemimpin yang memiliki kekayaan dan kemuliaan. Wa kana ma'ahu ghulamuhu Maisarah, dan bersamanya beliau SAW ada budaknya Khadijah yang bernama Maisarah untuk mengiringinya. Alhamdulillah selesai bab yang ke-7 dari kitab Khulasatun Nurul Yaqin. Insyaallah bab yang ke-8 dan seterusnya kita lanjutkan di pertemuan yang lain. Wallahu taala a'la wa a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.